Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mudzakarah mengenai surat Al-Fatihah. Bagaimana surat Fatihah yang benar, surat Al-Fatihah yang dikehendaki, yang tiap huruf dan makhrajnya benar, pengucapannya pun benar. Karena apa? Karena surat Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Maka sholat sah apabila bacaan Al-Fatihahnya benar, dan sholat menjadi tidak sempurna, bahkan tidak sah ketika bacaan Al-Fatihah ini tidak sempurna. Maka nanti kita akan bahas mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Apa yang harus dibenahi, apa yang harus disempurnakan, apa yang harus dibetulkan, dan apa yang kita harus perhatikan supaya tidak salah ketika mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah ini. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diperhatikan pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, bibir sama sekali tidak maju sedikit pun. Bibir tetap rata mulai dari huruf ba sampai huruf mim, bibir tidak maju sedikit pun. Biasanya kita memajukan bibir kita ketika lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena mengucapkan huruf ro. Ro sama sekali tidak ada hubungannya dengan majunya bibir. Karena ro ini kaitannya hanya dengan lidah saja. Perhatikan sekali lagi, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Bibir tidak maju mulai dari huruf ba sampai mimnya bismillah, bibir posisi rata. Kemudian kesalahan yang biasanya kita temukan dalam pengucapan Bismillahirrahmanirrahim pada huruf sin. Sin ketika sukun. Bismi. Biasanya ada kesalahan ketika mengucapkan sin, yaitu adanya pantulan. Adanya pantulan dari sin yang disukun. Contoh yang keliru seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pantulan dari desisannya sin. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya sin tetap ditahan pada desisannya. Ini pelan-pelannya, lambatnya seperti ini. Bismillah. Jangan sampai dipantulkan. Jangan. Tapi ditahan pada desisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama yang diperhatikan, sin sukun. Kemudian masih dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim pada huruf sin. Tadi yang pertama jangan sampai memantul. Dan kesalahan yang kedua, biasanya ada semacam saktah. Dia menahan desisannya sin supaya tidak memantul, tapi timbul saktah. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, adanya saktah. Bismillah, itu lambatnya seperti itu. Ini ada saktah. Timbul saktah dari sin yang disukun, maka ini pun keliru. Lantas bagaimana? Tetap kita sempurnakan dan tahan dalam desisannya sin. Seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang harus diperhatikan
ketika mengucapkan bismillah pada huruf sin. Yang pertama, jangan sampai dipantulkan, dan yang kedua, jangan sampai timbul saktah. Kemudian yang selanjutnya harus diperhatikan ketika mengucapkan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ra, posisi bibir tidak maju sama sekali, karena ra ini hubungannya dengan lidah, tidak ada hubungan dengan bibir, maka bibir tidak dimajukan sedikit pun. Akan tetapi yang harus diperhatikan, ra meskipun bibir tidak maju, posisi bibir tetap rata, namun ra harus dibaca dengan tebal. Kenapa? Karena ra berharokat fathah, ini harus dibaca tebal. Ra. Kemudian sifatnya ra, ini salah satu sifatnya ra adalah bergetar, mengulang, takrir, maka ini tidak boleh dipakai. Ini tidak boleh dipraktekkan, dan maksimal getaran ra ini hanya 2 getaran. Arra. Getaran kedua maksimal itu harus sudah dilepaskan. Bisa diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang perlu diperhatikan pada lafaz lam, alhamdu. Lamnya lafaz alhamdu. Sama seperti sinnya bismillah tadi. Yang pertama tidak boleh dipantulkan, dan yang kedua tidak boleh disaktah. Contoh yang dipantulkan alhamdu. Ini ada pantulan dari lam. Kemudian yang kedua jangan sampai saktah. Contoh alhamdu. Ini ada jeda atau adanya saktah. Maka tidak boleh dipantulkan dan tidak boleh disaktah sebagaimana tadi sinnya bismillah. Kemudian yang selanjutnya haknya lafaz alhamdu. Ha hi haubah. Ha hi haubah. Mahrajnya ha ada di tengah-tengah tenggorokan di sini. Ha hi haubah, ada getaran di tengah-tengah halki atau tenggorokan. Ha hi haubah. Jangan tertukar dengan ha yang ada di bawahnya sini, tapi di tengah-tengah sini. Ha hi hau. Alhamdu. Seperti itu. Kemudian Rabbil alamin, alif lam atau lamnya lafaz al-alamin, Rabbil alamin, sama seperti alif lamnya alhamdu, lamnya lafaz alhamdu tidak dipantulkan. Begitupun Rabbil alamin, lamnya tidak dipantulkan dan tidak disaktah. Rabbil alamin, ini salah. Yang pertama dipantulkan, yang kedua disaktah. Tapi bagaimana tawasud disempurnakan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang diperhatikan berikutnya adalah pengucapan huruf ain. Ain makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan, sama dengan ha, a. Maka ada getaran di sini. Kita taruh jari kita di sini, maka ada getaran. Sebagaimana kita kalau mau nyuapin adik kita atau nyuapin anak-anak kita, nyuapin makanan, nasi atau makanan yang lainnya, maka kita bilang pada anak kita, sayang, nak. A di sini adalah itu ain. Tapi jangan mubalaghah. Seperti ain yang ditekan sehingga masuk ke rongga mulut. Sehingga masuk ke rongga hidung. Masuk ke rongga hidung, ini menjadi pengucapan ain yang salah.
Kenapa? Karena ain bukan keluar dari rongga hidung, tidak ada kaitan dengan rongga hidung, tapi ain ada pada tenggorokan. Kalau kita ingin tahu pengucapan ain kita udah benar apa belum, keluar dari hidung atau tidak, maka kita tutup hidung kita. Kalau masih keluar suara ain, suaranya masih keluar, maka itu keluar dari mulut, dari tengah tenggorokan dan keluar dari mulut. Tapi kalau ketika kita mengucapkan hidung kita ditutup, dipencet dan tidak ada keluar suara, maka itu keluar dari rongga hidung dan itu membuktikan pengucapan ain kita masih keliru atau masih belum sempurna. Kita tutup hidung kita dan kita ucapkan Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil tetap keluar suara. Tapi kalau kita mengucapkannya terlalu dalam sehingga keluar dari rongga hidung, suara tidak akan keluar ketika hidung ditutup. Contoh, Rabbil ini dari rongga hidung, ra tidak keluar suaranya. Maka bagaimana? Murni dari halqi, tidak keluar dari hidung. Rabbil alamin, dari tengah tenggorokan. Ayat ketiga dari Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Sebagaimana tadi sudah kita bahas sama-sama, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ada lafaz yang sama, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Posisi bibir tidak maju sama sekali. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian berikutnya Al-Fatihah ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Apa yang diperhatikan pada ayat sini? Pada ayat keempat, yang perlu diperhatikan pada kalimat Yaumiddin. Yaumiddin, ya fathah ketemu wawu sukun. Jadi madlin, yau. Perhatikan, fathah ketemu wawu sukun, yau. Jangan sampai dibaca yau. Jadi ada suara o, tapi ini u murni. Yau. Kalau ingin sempurna u-nya, maka bibirnya harus maju. Yau. Tapi kalau bibir kita tidak maju, akan keluar suara huruf o. Yau. Maliki yau. Jadi harusnya bagaimana? Yau. Bibirnya sempurna maju sehingga suara yang dihasilkan adalah suara huruf u. Yau. Sudah bibir kita maju, middin, mimnya kasrah, maka pengucapan mimnya bibir kita ditarik. Ditarik karena apa? Karena kasrah. Maliki yaumiddin, middin. Perhatikan, bibir kita ditarik ketika kasrohnya mim dan lafad din, kasrohnya dal. Din, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Sebab kalau bibir kita tidak ditarik karena harokat kasroh, maka nanti akan timbul suara e, maliki yaumid, mid. Nah, middin, jadinya mid, bukan mi, tapi mid. Din, tapi ditarik din, maliki yaumiddin, middin. Jadi sekali narik, lanjut narik yang berikutnya, middin, mi ditarik, din pun ditarik. Perhatikan, maliki yaumiddin. Kemudian huruf dal
ini berbeda dengan huruf D. D sama dal ini beda. Pengucapannya beda. Kalau huruf D kita mengucapkan dada, maka biasa dada. Posisi lidah di langit-langit, dada. Tengah-tengah, langit-langit bagian tengah kita ucapkan dadidu. Dada, didi, dudu. Tapi kalau dal ini lidah ditempelkan di langit-langit agak bagian depan. Ini supaya mudah gambarannya, langit-langit bagian depan. Dadidu, dada, didi, dudu. Itu dal, seperti itu. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang diperhatikan pertama, ya-nya lafaz iyyaka, ya ditasydid. Ya ditasydid. Perhatikan, ya ditasydid memang ada penekanan dari tasydid. Iyyaka, jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ini artinya beda. Yang awalnya hanya kepadamu ya Allah menjadi hanya kepadamu wahai matahari, hanya kepada matahari. Ini salah artinya. Maka ya ada penekanan dari adanya tasydid. Iyyaka, iyyaka, iyyaka. Tapi penekanannya jangan terlalu ditekan sehingga menghilangkan sifat lainnya ya. Ya mempunyai sifat lain yaitu lembut. Ya yu, iya, iya ditekan tapi tetap lembutnya ya ada. Lainnya ya tetap ada. Iyyaka, iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang contoh terlalu mubalaghah dalam penekanan ya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka, iyyaka. Ini terlalu mubalaghah atau berlebihan ketika mengucapkan iya bertasydid. Kemudian yang diperhatikan selanjutnya adalah dalam ayat kelima, nasta'in. Lafaz nasta'in, sin ketemu ta, nasta, nasta. Yang pertama sin sukun sama seperti sinnya bismillah. Yang pertama tidak boleh dipantulkan, yang kedua tidak boleh disaktah. Kemudian yang diperhatikan berikutnya adalah sin mati ketemu ta. Ini akan berpengaruh kepada ta kalau tidak hati-hati. Ta bisa menjadi tebal atau bahkan bisa menjadi berubah dari ta jadi to. Nasta'in, nasta, nasta. Ini pelan lambatnya, nasta. Kalau tidak hati-hati nanti taknya jadi tebal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ta'in, ta'in. Tapi ta, nasta, nasta. Jangan naste tapi nasta. Ini yang perlu diperhatikan, sin, nas dan ta'nya nasta'in. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Ain seperti tadi sudah dibahas sebelumnya, keluar dari tengah tenggorokan dan murni keluar dari mulut, tidak keluar dari rongga hidung. Nasta'in, ain, ain, walaupun ditutup tetap keluar. Nasta'in, ain, ain. Bisa difahami ya? Nasta'in. Sama ainnya kasrah ain, maka bibir ditarik. Nasta'in. Karena kalau tidak ditarik maka timbul suara e. Nasta'in, nasta'in. Selanjutnya ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama ha. Ha hi hu bah. Ha ada di sini makhrajnya. Tenggorokan paling bawah, ha bersama hamzah, ha ha di sini. Maka ada getaran di sini. Ha bukan dari dada.
Mungkin kita pernah mendengar ha, dada harus bergetar. Ha, tidak. Ha makhrajnya bukan di dada tapi di tenggorokan paling bawah sini. Ha, ihdi. Kan jangan dipantulkan. Ihdina, tapi berjalan. Ihdina, itu ha disukun. Ihdina. Kemudian sad. Huruf berikutnya sad. Ihdina si. Mungkin ini nanti ada pembahasan khusus mengenai makhrajnya sad. Jangan sampai seperti shin. Tapi sad. Sosisu. Dalam sad ini tidak ada kaitan dengan bibir dimajukan atau dengan pipi digembungkan. Sosisu murni lidah saja. Sosisu bas. Sosisu bas. Jangan sampai bibir maju. So atau pipinya gembung. So ini keliru. Murni lidah. Sosisu. Ihdinas si. Nah. Kemudian lafaz al-mustaqim sama sinnya sama seperti sinnya nasta'in dan bismillah, tidak boleh dipantulkan dan tidak boleh disaktah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sin ketemu ta. Musta sama seperti nasta'in, mustaqim. Setelah sin sukun ada huruf ta, maka ta harus murni huruf ta. Jangan terpengaruh menjadi to atau tak tebal. Ihdinas siratal mustaqim dari te. Mustaqim tapi tak dibuka. Caranya gimana? Mulutnya dibuka. Mustaqim. Selanjutnya huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya banyak. Ketika ditanya makhraj qaf di mana, maka orang bingung. Setelah dia praktekkan qaf, kokiku dan lain sebagainya, dia menyimpulkan qaf itu keluar dari tenggorokan. Sama sekali bukan, dan itu keliru. Yang benar adalah makhrajnya qaf adalah di pangkal lidah. Lidah paling dalam hampir masuk tenggorokan itu pangkal lidah, itulah makhrajnya qaf. Bertetanggaan dengan kaf. Kaf di samping makhrajnya qaf. Qaf di pangkal lidah di sini, kaf sebelumnya. Kaf, qaf. Maka kalau kita ingin memancing qaf itu bagaimana yang benar, kita pancing dari pengucapan kaf. Kaf, qaf. Kaf, qaf. Mustaqim. Jangan terlalu depan sehingga kaf. Contoh yang kaf. Mustaqim. Ini kaf. Tapi mundur sedikit pas pangkal lidah. Mustaqim. Qim. Tapi jangan kelewatan sehingga masuk ke tenggorokan. Ini pangkal lidah. Kalau kelewatan masuk ke tenggorokan. Contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Nah, ini masuk ke tenggorokan. Sedangkan makhrajnya qaf ini bukan di tenggorokan tapi di pangkal lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang perlu diperhatikan, shad tadi sudah dibahas, sosisu, titu sama, tidak ada kaitan dengan bibir, tidak ada kaitan dengan pipi, murni lidah saja. Sosisu bas, titu bat, sirata. Ini ayat ke-7. Shad. Kemudian
ta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang diperhatikan berikutnya adalah an'amta. Nun jangan sampai dipantulkan atau disaktah. Seperti sinnya bismillah, sinnya nasta'in, sinnya mustaqim sama. Tapi ditahan di makhrajnya nun. An'amta, menyempurnakan istilahnya disebut tawassut. An'amta, nun sama mim sama. Jangan ada pantulan an'amta, ini pantulan yang salah. An'amta, tapi ditahan di makhrajnya nun dan ditahan di makhrajnya mim. An'amta. Bagaimana supaya tidak mantul? Lidah diposisikan di makhrajnya nun dan tidak diturunkan lidah itu, tidak ditarik kecuali berbarengan dengan mengucapkan ain. Amta. Sama mim amta. Jangan amta tapi amta. An'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lain madlin. 'Alaihim fathah ketemu ya kasrah, ya sukun. 'Alaihim ditarik bibirnya. Karena kalau tidak ditarik maka timbul suara 'alaihim. Alai. Tapi alai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, kembali sedikit ke an'amta, taknya lafaz an'amta ini hamas tapi jangan berlebihan. Contoh yang berlebihan an'amta ini berlebihan hamasnya. Karena ta ini memiliki dua sifat yang berlawanan, hamas dan syiddah. Jadi digabungkan antara hamas dengan syiddah. An'amta. Nah, segitu. Tidak terlalu hamas sehingga hilang sifat syiddahnya. An'amta, atau bahkan sebaliknya. Terlalu syiddah, hamasnya hilang. An'amta, ta ini syiddah, hamasnya nggak ada. Tapi kita gabungkan antara syiddah dan hamasnya ta, maka tengah-tengah an'amta, ta hamasnya ada, syiddahnya pun tidak hilang. Kemudian ghain. Ini berbeda dengan G. Huruf G berbeda dengan ghain. Kalau G kita ucapkan gigi, gaga, ya, gugu. Ini G biasa. Gigi, gaga, gugu ini G. Tapi kalau ghain ini dari tenggorokan. Kalau G tadi di mulut bagian luar biasa, di luar. Gigi, gaga, gugu di depan di sini. Tapi kalau ghain keluarnya dari tenggorokan. Seperti kha, di satu makhraj. Maka gimana? Keluar dari sini. Gha, ghi, gu, ghagiru, bar. Ini ghain. Ghain fathah ketemu ya sukun, maka lin, madlin ditarik. Ghai. Biar sempurna suara i-nya. Kalau tidak ditarik maka keluar e. Tapi ghai. Satu narik, langsung tarik berikutnya ri. Ri berharokat kasroh, ri. Ghairil. Jadi langsung tarik lagi. Ghairil. Maghdub, al-maghdub yang diperhatikan lam, seperti alhamdu, jangan ada pantulan dan yang ada sakta. Ghairil ghain. Berikutnya ghain
Ghain bukan termasuk huruf qalqalah juga, maka ghain tidak boleh dipantulkan. Contoh yang dipantulkan, ghairil maghdubi, maghdubi ini keliru karena ghain dipantulkan. Jadi bagaimana pengucapannya? Ghain tetap lidah ditempel di makhrajnya ghain. Ghairil maksudnya bukan lidah yang ditempelkan di ghain, tapi ghainnya itu tidak dipantulkan, tetap ditahan di makhrajnya ghain. Ghairil maghdubi, ini lambatnya, pelannya ghairil ya, tidak dipantulkan. Kemudian dod, du, Lolidu, ini dod. Cara mengucapkannya, kedua sisi lidah kanan dan kiri, perhatikan sisi, bukan ujung lidah, tapi sisi lidah kanan kiri ditempelkan di gigi geraham kita yang kanan dan kiri. Lolidu, bo. Kalau kita kesusahan, pilih salah satu, boleh kanan saja atau kiri saja. Dan dod ini sama seperti sod, to, tidak ada kaitannya, hubungannya dengan pipi yang digembungkan atau bibir yang dimoncongkan. Didu, ghairil maghdubi. Dan selanjutnya alaihim, sama ditarik. Alaihim sekali tarik lagi, alaihim itu ditarik, kemudian ditarik lagi. Yang selanjutnya wala fathah, la fathah, lamnya fathah, wala jangan sampai berubah, karena ada yang pengucapan berubah, yang harusnya wala jadi walo. Kenapa? Karena terpengaruh dod atau dia terlalu fokus terhadap huruf dod. Contoh yang keliru, ghairil maghdubi alaihim walad jadi walad. Kenapa? Lamnya terpengaruh oleh dod. Ya bagaimana seharusnya? Pelan-pelan seperti tadi, waladdo. Lamnya fathah maka bibir dibuka, bukan walad, tapi walad ditahan karena dod ini huruf yang berat dan ditasdid maka tambah berat, maka tidak langsung dilepaskan tapi ditahan sebentar. Waladdo langsung waladhdallin, ini mad lazim 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian tadi sedikit terlewat, alaihim wa, mim mati ketemu waw. Dalam kitab tajwid diterangkan, wahdar ladza wawin wafa'ang takhtafi. Berhati-hatilah kamu ketika mim mati ketemu waw atau fa, jangan sampai timbul atau muncul ikhfa. Jadi bagaimana? Mimnya disempurnakan dulu. Ghairil maghdubi alaihim wa makhrajnya mim di kedua bibir, mamimu ma'am alaihim. Nah, udah sempurna rapat, baru mengucapkan wa. Ghairil maghdubi alaihim walad wa alaihim wa. Udah sempurna tutup rapat, baru mengucapkan wa. Ini praktek waw mim mati ketemu waw. Jangan sampai ada ikhfa seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim wa mimnya belum sempurna rapat, dia sudah mengucapkan waw sehingga timbul ikhfa alaihim wa. Tapi disempurnakan, dirapatkan biar sempurna mimnya dan tidak ikhfa.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita coba baca dari awal, dari Al-Fatihah, dari bismillah sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian mudzakarah kita kali ini, tahsin mengenai surat Al-Fatihah. Jika ada pertanyaan atau usulan, maka boleh isi di kolom komentar. Terima kasih. Jika ini Anda rasakan ada manfaatnya, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.